Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsinta Putaboga dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau mempresentasikan secara singkat mengenai rangkuman yang telah saya buat dengan judul rangkuman Metode Manajemen Penyuluhan Pertanian dari mata kuliah Manajemen Penyuluhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan. Yang pertama, penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik orang atau kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien sesuai dengan apa yang direncanakan, dikehendaki sehingga orang semakin modern. Hal ini merupakan usaha mengembangkan atau memberdayakan suatu potensi individu, klien agar lebih berdaya secara mandiri yang dikatakan oleh Mardikanto. Di sini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di bidang pertanian, perikanan, maupun kehutanan. Metode penyuluhan merupakan cara melakukan kegiatan penyuluhan untuk mengubah perilaku sasaran dengan langkah yang sistematis untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Itu yang dikatakan Isbandi pada tahun 2005. Jadi metode penyuluhan pertanian merupakan cara dan teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Agar penyuluhan pertanian dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan metode penyuluhan pertanian yang tepat sesuai kebutuhan pelaku utama dan perilaku usaha. Untuk itu diperlukan peraturan Menteri Pertanian tentang metode penyuluhan pertanian. Ada juga yang dikatakan HAR tahun 2020 bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan mencakup tidak hanya pembaruasan pesan-pesan pembangunan, tetapi meliputi bidang konsultasi, demonstrasi usaha, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang bersifat persuasif untuk secara sistematik dapat merubah perilaku para petani agar semakin maju dan tangguh. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan mengedepankan proses komunikasi dua arah, yaitu antara penyuluh dan para petani. Harus mau saling bertukar kedudukan. Penyuluh harus memiliki kemampuan dalam pengemasan pesan yang berkaitan erat dengan metode penyuluhan yang dipilih. Metode penyuluhan pertanian adalah cara dan teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau serta mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya demi tercapainya perubahan kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa metode penyuluhan pertanian. Yang pertama ada teknik komunikasi, dan di dalam teknik komunikasi terdapat metode penyuluhan langsung, yaitu dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain demonstrasi, kursus tani, dan obrolan sore. Yang kedua, metode penyuluhan tidak langsung, yaitu dilakukan melalui perantara seperti media komunikasi, antara lain pemasangan poster, penyebaran brosur atau leaflet folder, majalah, siaran radio, televisi, hingga pemutaran slide dan film. Yang kedua, yaitu jumlah sasaran. Di dalam jumlah sasaran terdapat pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, pendekatan massa. Yang ketiga ada indera penerima dan sasaran. Indera penerima digunakan oleh sasaran untuk menangkap rangsangan dalam kegiatan penyuluhan,
Semakin banyak indera penerima yang digunakan, maka akan semakin efektif penerimaan informasi penyuluhan. Metode penyuluhan pertanian berdasarkan indera penerima dari sasaran, terdiri atas indera penglihatan, indera pendengaran, kombinasi indera penerima. Ada juga jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan. Yang pertama, pengembangan kreativitas dan inovasi, yaitu antara lain temu wicara, temu lapang, temu karya, temu usaha. Dan yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Ada juga pengembangan kepemimpinan dalam manajemen penyuluhan, yaitu yang pertama rembung paripurna, yang kedua rembung utama, yang ketiga rembung madya, yang keempat mimbar sarehan, dan yang ketiga dalam manajemen penyuluhan yaitu pengembangan kerukunan dengan masyarakat antara lain, yaitu pengembangan kerukunan antara masyarakat sangat berpengaruh dalam penyampaian penyuluhan atau dalam manajemen penyuluhan pertanian. Yang pertama ada temu akrab, ceramah, demonstrasi, dan ditinjau dari materi demonstrasi dibedakan atas demonstrasi cara peragaan cara kerja, suatu teknologi antara lain demonstrasi cara pemupukan, demonstrasi cara penggunaan alat perontok, dan demonstrasi hasil. Ada juga demonstrasi cara dan hasil gabungan, peragaan cara dan hasil suatu teknologi. Baiklah, itulah presentasi singkat saya mengenai materi saya atau rangkuman dari materi dengan judul materi metode manajemen penyuluhan dalam pertanian. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah manajemen penyuluhan. Di sini juga saya ingin memperkenalkan secara singkat kepada teman-teman mengenai kampus kebanggaan saya, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI. Di UNPI saya mengambil jurusan pertanian dengan program studi agribisnis, serta di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri untuk jurusan pertanian agribisnis sudah terakreditasi B. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri memiliki beberapa jurusan serta memiliki beberapa beasiswa yang bisa teman-teman tempuh. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari kampus tujuan untuk melanjutkan pendidikannya, sepertinya kampus kebanggaan saya atau kebanggaan kami yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado bisa menjadi salah satu kampus tujuan untuk teman-teman melanjutkan pendidikannya. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung mengunjungi website UNPI Manado. Baiklah, itulah hasil presentasi singkat saya mengenai materi saya dengan judul Metode Manajemen Penyuluhan dalam Pertanian serta pengenalan secara singkat mengenai kampus kebanggaan kami yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga menjadi bagian dari UNPI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.